Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik 6, tema 2, subtema 1, masuk pada pembelajaran 2 dengan muatan PPKN dan SPDB. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui sebuah teks. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum kita melanjut, Pak Guru sajikan sebuah pantun yang biasa untuk motivasi pembelajaran kalian, ya, yaitu pantunnya, tari kecak berasal dari Bali, Pulau Bali indah pantainya. Jika ingin jadi anak berprestasi, tekun belajar itu syaratnya. Jadi kalau ingin menjadi anak yang prestasinya bagus, prestasinya tinggi, harus tekun belajar. Sesuai dengan pantun yang Pak Guru sajikan, yaitu tari kecak berasal dari Bali, Pulau Bali indah pantainya. Jika ingin menjadi anak berprestasi, tekun belajar itu syaratnya. Itu ya. Silakan anak-anak sekalian tetap belajar dengan tekun meskipun di masa pandemi seperti ini. Oke, kita masuk pada muatan PPKN tentang kerukunan dalam perbedaan. Kerukunan dalam perbedaan adalah hidup yang saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi antara sesama meskipun ada perbedaan. Nah, di sini ya, meskipun berbeda agama dan sebagainya, berbeda jenis kelamin, berbeda budaya, tetap saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Itu namanya kerukunan dalam perbedaan. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat diantaranya adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, dan masih banyak perbedaan lain. Antara lain perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan pendidikan. Namun semua itu diharapkan sebagai masyarakat harus tetap rukun dalam perbedaan. Bagaimana cara menyikapi jika terdapat perbedaan di antara masyarakat atau di antara kita? Cara menyikapi perbedaan di antara masyarakat atau di antara kita antara lain dengan salah satunya adalah kerjasama. Ya, dengan kerjasama maka perbedaan tidak akan tampak. Kemudian toleransi, ya, saling menghargai, menghormati dalam menyikapi sebuah perbedaan di antara kita, di antara masyarakat, di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, rendah hati, tidak sombong, ya, meskipun kaya, tidak menjelek-jelekan, tidak menghasut miskin, ya, tidak membuli anak miskin dan sebagainya. Tetap rendah hati, tidak sombong. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka perbedaan tidak akan tampak begitu jelas. Nah, inilah cara menyikapi perbedaan di antara masyarakat, ya. Silakan kita semuanya, anak sekalian, harus tetap menghormati perbedaan dengan teman kalian, dengan masyarakat, dengan tetangga. Setelah menghormati, menghargai, toleransi, maka ada manfaatnya. Apa manfaat kerukunan dalam perbedaan? Nah, jadi ini meskipun ada perbedaan dalam kehidupan kita di masyarakat, tetap ada manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah manfaat kerukunan dalam perbedaan, yaitu kehidupan menjadi harmonis. Nah, harmonis, ya, aman,
dan dapat mempererat tali persaudaraan, harmonis, tidak saling gesek, ya, aman, ya. Terus tali persaudaraan bertambah erat. Yang kedua, dapat menghindarkan dari perselisihan atau permusuhan, bahkan sampai perpecahan antara satu dengan yang lainnya, ya, itu. Yang ketiga, mempunyai banyak teman atau banyak saudara atau banyak family, ya. Itu 3 contoh manfaat kerukunan dalam perbedaan, ya. Itu hanya 3, masih banyak yang lainnya. Kita masuk pada pembelajaran muatan SBDP tentang pola lantai pada sebuah tarian. Apa yang dimaksud dengan pola lantai pada tarian? Pola lantai adalah pola daerah yang harus dikuasai oleh penari dengan tujuan membuat posisi dalam sebuah ruang gerak ini, ya. Jadi gerakan tari itu ditentukan oleh pola lantai, ya, sehingga tertata dalam gerakan tarinya, ya. Tuh. Secara umum pola lantai dibedakan menjadi 2, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Ini secara umum, ya. Nanti pola lantai garis lurus dapat terbagi menjadi beberapa macam, dan pola lantai garis lengkung juga bisa terbagi beberapa jenis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh formasi penari berdasarkan pola lantai, ya. Formasi penari berdasarkan pola lantai, ya. Yang pertama ini contoh formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, diagonal, ya, mojok. Kemudian formasi pola lantai segi 5. Terus formasi pola lantai garis lurus ke depan. Nah, ini penontonnya di sini. Kemudian formasi penari pola lantai zigzag, ya, zigzag. Kemudian formasi pola lantai penari dengan bentuk lingkaran. Kemudian formasi pola lantai bagi penari dengan garis diagonal sama dengan yang pertama, ya, cuma berbeda arahnya. Pola lantai garis lurus itu ada berapa, ya? Pola lantai garis lurus merupakan pola lantai yang terbentuk dari satu atau beberapa garis lurus. Macamnya antara lain horizontal, tadi sudah ada contohnya, yaitu merupakan pola garis lurus yang menyamping, ya, menyamping dari panggung kanan ke panggung kiri, atau di panggung kanan ke kiri. Pola lain diagonal. Diagonal itu pola garis lurus secara menyerong ke kiri maupun kanan, mojok, ya. Arahnya dari pojok ke pojok, ya, ke kanan maupun ke kiri, ya. Kemudian garis vertikal itu pola lantai yang berupa garis secara lurus menghadap ke depan, ya, menghadap penonton langsung. Jadi garisnya nomor 1 paling depan penonton, 2, 3 ke belakang panggung. Dan zigzag. Nah, zigzag itu pola lantai lurus yang berselang-seling antara maju, mundur, serong atau zigzag, seperti zigzag, ya. Kemudian segitiga, ya, segitiga, ya. Tadi kita masuk ulangi untuk horizontal, ya, kita di sini, ya, horizontal. Tadi sudah diagonal, terus ke depan, sudah, terus zigzag sudah, segitiga. Pola lantai segitiga itu pola garis lurus yang dilalui membentuk bangun segitiga. Dan segi 4 sama dengan segitiga, cuma di sini bentuknya segi 4, baik satu penari atau lebih, ya. Kemudian yang ketujuh, pola lantai segi 5, ya. Ini tidak jauh beda dengan pola lantai segitiga, hanya polanya berbentuk garis lurus yang membentuk segi 5 pada lantai yang dilalui oleh penari, ya. Tadi di depan ada contohnya sudah. Biasanya pola lantai garis lengkung terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lingkaran, ya. Pola garis lengkung
Pola garis lengkung itu pola lantai yang terbentuk dari satu atau beberapa garis lengkung. Yang pertama, terbentuk lingkaran. Pola lantai lingkaran merupakan pola lantai yang terbentuk dari beberapa garis lengkung. Nah, ya. Jadi garis lengkung 1 digabungkan sehingga membentuk 1 dan 2, 3, 4 dan seterusnya membentuk lingkaran. Yang kedua, pola lantai angka 8. Itu pola lantai angka 8, pola lantai yang membentuk satuan lengkung membentuk angka 8. Nah, ya, berbentuk angka 8. Garis lengkung ke depan. Pola lantai garis lengkung ke depan yaitu pola lantai garis lengkung yang mengarah ke depan. Jadi lengkungnya ke depan, ya. Berbentuk setengah lingkaran, ya. Kemudian garis lengkung ke belakang, yaitu pola lantai garis lengkung ke belakang ada pola lantai yang berupa garis lengkung yang mengarah ke belakang. Nah, ini pola lantai garis lengkung. Contoh pola lantai dan taliannya. Nah, pola lantai yang melingkar itu pada tali legong, tali pendek, tali andun, tali kecak, dan tali sekapur sirip. Ya, nanti kalian bisa mencari dari mana asal talian ini, ya. Kemudian pola lantai vertikal, ya, antara lain tali serimpi, ya, tali gidik balen, tali baris cengkedan, tali margadali, dan tali belatek. Kemudian contoh pola lantai yang memakai pola lantai horizontal dan pola lantai diagonal. Yang horizontal contohnya tali saman, ya, tali indang, tali lengger, tali rampak, dan tali zapin. Nah, tali sapin, ya. Kemudian pola lantai diagonal tali sinanggar turo, ya, tali persembahan, tali remo, tali baris gede, dan tali kesatria. Ini contoh-contoh pola lantai dan tariannya. Itulah penyampaian materi pada pembelajaran ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.